Segala lini berusaha menjaga binar asa, bahkan juga berderma supaya tak terbesit rasa putus asa. Akhir Januari lalu, Lembaga Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global dengan kemunculan wabah yang kemudian dikenal dengan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Negeri ini pun tak luput berjuang untuk menghadapi virus yang telah merenggut banyak nyawa. Kabar baiknya, meskipun masih tetap berupaya menekan jumlah pasien baru, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyampaikan peningkatan jumlah pasien sembuh di setiap harinya. Per hari ini, Selasa 5 Mei 2020, lebih dari 1.900 pasien dinyatakan sembuh. Berbagai upaya dalam segala bidang gencar diikhtiari, mulai dari para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, hingga masyarakat yang semakin hari kian peduli. Sayangnya, revolusi industri 4.0 dapat menjadi bumerang apabila masyarakat digital tidak bijak dan cerdas dalam bertindak serta mengambil sikap. Pemerintah dalam menghadapi pandemi ini turut mengamini kemudahan digitalisasi pelayanan kesehatan yang dianggap solutif di tengah kebijakan physical distancing. Lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang perekonomian, sudah pasti negeri ini tengah berupaya luar biasa. Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya, serta sejumlah aksi solidaritas terus dilakukan dalam menghadapi virus ini. Tak hanya pejabat negara yang serius memikirkan solusi pandemi ini, melalui ilmu pengetahuan dan kemutahiran teknologi, sejumlah kaum cendekia juga gigih berupaya menemukan solusi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Eksperimen berkala dilakukan guna mencari jawaban untuk menyelamatkan nyawa umat manusia. Hari ini, guna terus merajut asa, Universitas Brawijaya melalui webinar multimedia COVID-19 series kedua, saya Amalia Permata Rizky mengajak Anda dalam diskusi yang disiarkan secara live melalui channel 57 UHF Malang Raya, Radio 107,5 UB Radio, serta live streaming UB TV dan Radio. Tema terkini kami hadirkan untuk Anda, pandemi, krisis ekonomi, dan kemutahiran teknologi. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, beserta yang kami hormati para narasumber. Mengawali acara pada hari ini, kami mohon berkenan kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar kali ini. Pak Nufil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Disilakan Pak Rektor untuk sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Staf Khusus Kemenkes, Ibu Dr. Maria. Yang saya hormati narasumber yang lainnya, Profesor Erani, Profesor Sutiman, Profesor Setiawan, dan beberapa guru besar. Saya lihat ada Prof. Joko, kemudian para peserta yang lain. Pertama tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Tuhan masih sayang pada kita, dikasih kesehatan, dan mudah-mudahan kita terus sehat untuk berkreasi demi negara tercinta ini. Saya menyambut baik kegiatan webinar sekarang ini karena membicarakan tentang masalah solusi COVID, khususnya dampak ekonomi, kemudian tentang bagaimana pengembangan teknologi. Saya berharap dari webinar ini nanti ada rumusan-rumusan yang bisa diberikan pada pemerintah untuk pengembangan solusi-solusi yang bisa dilakukan pemerintah
khususnya di bidang ekonomi maupun pengembangan teknologi. Di samping itu harapan saya juga mudah-mudahan juga ada saran untuk Terus Jaya yang nanti akan bisa kita tindak lanjuti. Itu saja dari saya berharap betul mudah-mudahan COVID ini segera bisa selesai di segera mungkin di bumi Nusantara ini. Dengan memohon ridho dan Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar series kedua tentang COVID dalam kaitannya dengan ekonomi dan pengembangan teknologi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor yang telah berkenan membuka secara resmi untuk webinar series kedua pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyapa seluruh narasumber kita pada hari ini. Selamat datang yang pertama kepada Ibu Dr. Maria Mubarika. Beliau adalah staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Ibu Maria? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Ibu? Baik, Sehat. saya lanjutkan dengan yang lain sebelum pemaparan dari Ibu. Selamat bergabung pula Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika SE MSc PhD. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan. Agak gondrong aja ini. Tempat cukur tutup semua ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan untuk ke pemateri yang ketiga. Selamat bergabung pula kepada Bapak Profesor Dr. Andes Sutiman B. Sumitro, SUDSC. Pak Sutiman, apa kabar? Baik. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang selanjutnya kita akan perkenalkan pula narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, Master of Engineering. Beliau merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Instrumentasi dan Sensor. Assalamualaikum Pak Prof. Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupanya sedang work from office ya Pak ya? Ya. Pak Rektor ini. Baik, karena langsung instruksi Rektor. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber kita yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama berbagi kebaikan tentunya pada hari ini. Untuk itu kami juga sampaikan kepada seluruh partisipan yang bergabung pada aplikasi Zoom Meeting dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat untuk kami akomodir. Kemudian untuk sahabat UB TV dan sobat UB Radio dapat menggunakan laman komentar, pertanyaan terpilih akan kami sampaikan untuk langsung ditanggapi oleh narasumber. Dan mengingat keterbatasan waktu, kami mohon juga langsung tertuju secara terperinci ditujukan kepada siapa pertanyaan-pertanyaan tersebut ya rekan-rekan sekalian. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Dr. Maria Mubarika untuk memberikan paparan materi dengan judul atau tema Rumah Sakit Tanpa Dinding. Kepada Ibu Maria disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Profesor Nafil, yang terhormat Profesor Sutiman, Profesor Erani, dan Profesor Setiawan, serta Bapak Ibu yang mengikuti channel webinar pada siang hari ini. Saya bangga sekali dan merasa terhormat bisa ikut serta dalam diskusi di Universitas Brawijaya. Tentunya temanya yang saya suka sekali hari ini. Saya akan memberikan kabar gembira melalui presentasi ini, yaitu ada sebuah sisi lain dari sebuah pandemi yang mendorong sebuah terobosan di Indonesia. Hanya mungkin saya akan menceritakan dari awal perjalanannya. Saya berharap apa yang saya ceritakan ini semoga bisa didukung dan sama-sama dibesarkan oleh teman-teman Universitas Brawijaya, karena saya yakin di sana banyak sekali para ahli yang juga bisa berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perubahan besar yang ternyata mungkin ini adalah berkah dari sebuah pandemi. Ya, oke. Kenapa saya memulai dari media? Karena kita tahu ketika pandemi ini ada di dunia, banyak sekali dari berbagai negara yang
yang Kementerian Pertahanannya malah lebih gencar memberikan warning-warning karena pandemi ini juga dibarengi dengan pandemi infodemik, yaitu banyaknya post-truth, banyaknya informasi-informasi dari pihak-pihak yang berhasil mengambil keuntungan dengan melakukan disinformasi dan phishing pada pandemi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kita sangat membutuhkan media yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat konsisten memberikan penjelasan dan berita kesehatan dengan jernih. Ya, jadi sekedar saya mungkin 2 menit menjelaskannya. Sebenarnya bangsa Indonesia ini telah menyiapkan diri terhadap pandemi global yang terjadi sejak tahun 2005, Bapak Ibu, yaitu ketika Indonesia di dalam WHO ikut dalam perjanjian internasional, yaitu International Health Regulation atau yang kita kenal sebagai IHR 2005. Di situ setiap negara WHO yang memiliki kemampuan harus bisa memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, kemudian merespons secara cepat dan adekuat setiap ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebar antar negara dan mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau dikenal sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Ancaman ini bisa berupa agen biologi, kimia, atau radiasi nuklir yang berdampak pada munculnya masalah kesehatan dan masalah sosial. Nah, proses IHR ini 2005 itu sudah dimulai 2005 sampai 2007 itu diseminasinya sudah berjalan, kemudian implementasi plan-nya tahun 2007 sampai 2011. Tahun 2011 sampai 2012 ini sudah terbentuk komite nasional yang multisektoral. Kemudian tahun 2014 dunia menyatakan bahwa IHR ini telah siap diimplementasikan. 2017 WHO telah melakukan asesmen di Indonesia terhadap kesiapan Indonesia dan negara-negara lainnya dalam Joint External Evaluation. Kemudian bangsa Indonesia sudah membuat juga regulasinya, yaitu dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Dan ini percis 6 bulan sebelum pandemi dunia ini ada, ya. Jadi sebenarnya memang dari tahun 2005 kita sudah kesiapan sedemikian rupa, dan Indonesia juga Impres Presiden Nomor 4 Tahun 2019 ini tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespon wabah penyakit, pandemi global, kedaruratan nuklir dan biologi, serta kimia yang telah ditetapkan tanggal 17 Juni 2019, melibatkan kementerian dan lembaga termasuk gubernur, wali kota, bupati. Dengan terbitnya Impres ini, maka Indonesia telah melaksanakan rekomendasi kedua dari hasil penilaian WHO, yaitu membangun mekanisme koordinasi pelaksanaannya dan kegiatannya guna mewujudkan ketahanan kesehatan global yang melibatkan semua kementerian dan lembaga. Jadi memang ketika pandemi masuk ke Indonesia, sebenarnya hal-hal ini sudah langsung diterapkan. Kita tahu bulan Januari sekitar pertengahan ada viralnya sosialisasi Rumah Sakit Karyadi yang disangka itu kejadian benar, tetapi itu adalah sebuah simulasi. Jadi di pertengahan Januari itu kita sudah melakukan simulasi. Tetapi memang yang kita lihat yang terjadi adalah media dan media sosial terus berusaha membangkitkan agitasi dari masyarakat gitu dengan kesimpangsiuran berita gitu. Jadi banyak sekali berita-berita yang malah secara berantai membuat cemas. Di sini kita masih hafal lah apa yang terjadi karena itu sangat bising sekali dan setiap hari mewarnai headline-headline dari berita. Kemudian juga ketika masyarakat Indonesia sedang kebingungan menghadapi pandemi, kita juga dibanjiri oleh banyaknya prediksi. Saya sempat bertanya ke Badan Cyber berapa banyak prediksi di Indonesia tentang COVID ini, ternyata jumlahnya 80. Ya, mungkin kita mengenal bahwa ada beberapa yang
melekat, yaitu prediksi dari BIN sekitar 106.278, kemudian ada pakar yang mengatakan 1,3 juta, ada yang mengatakan bahwa 70% penduduk Indonesia bakalan terpapar corona, kemudian dari penelitian dari ITB, IPB, UI, dan lain-lainnya. Ini juga masyarakat jadi semakin ketakutan ya. Jadi sebentar lagi mungkin akan cepat atau lambat akan menjemput dia juga akan terkena, dan apa yang akan terjadi itu banyak sekali keributan di media sosial akibat dari kecemasan ini. Juga dibanjiri oleh surat-surat untuk presiden. Kita pasti masih ingat sekali setiap hari ada surat terbuka dari berbagai elemen. Ada yang dari dokter, dari politisi, kemudian juga dari guru besar, sampai terakhir ada dari putrinya Bapak AHY juga mengirimkan surat untuk Pak Jokowi. Nah, alhamdulillah data-data yang ada akhirnya bisa menjawab dan meluruskan kesimpangsiuran. Di sini saya menyajikan data dari WHO, ya. Ternyata tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah menyembunyikan data, tidak mampu mendeteksi korban, memprediksi, menggambarkan angka ratusan ribu bahkan jutaan penderita itu dijawab dengan data yang WHO itu kira-kira menampilkan grafik ini sudah 1 minggu ya. Dari sini terlihat bahwa angka kejadian di Indonesia sesuai dengan angka kejadian negara di Asia Tenggara. Jadi tidak ada yang anomali dari Indonesia. Di sini saya mengklik tanggal 2 Maret di Asia Tenggara baru ada 5 confirm, mungkin 2-nya itu dari Indonesia, dan grafiknya ini kita juga tidak ada anomali yang menggambarkan waktu itu kita dikatakan bahwa sudah ada beberapa juta ya korban di Indonesia, tapi sesuai dengan grafik ini ternyata tidak ada anomali. Ya, kondisi global yang sama memang bukan di Indonesia saja, tetapi di banyak negara juga sudah diperingati oleh WHO bahwa politisasi terhadap pandemi ini malah menyebabkan banyaknya korban jiwa di suatu negara. Jadi diperingatkan tegas oleh WHO agar kita menghindari dari politisasi terhadap pandemi ini. Nah, disinilah hadirnya telemedicine yang berusaha membantu untuk menghilangkan gap informasi antar yang ada di masyarakat. Di sini kita lihat berita-berita dari telemedicine, yaitu apa yang harus dilakukan ketika pernah kontak dan lain-lainnya. Ini sangat membantu waktu itu hadir karena telemedicine ini adalah sebuah channel berita juga yang memberitakan hari-hari tentang kesehatan secara konsisten dan lurus. Kemudian juga dia berdasarkan juga pertanyaan-pertanyaan dari telekonsultasinya. Jadi memang hampir pas. Apa artikel-artikel yang dikeluarkan adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke telemedicine. Banyak dari kawan-kawan telemedicine bercerita bahwa banyak kliennya begitu ketakutan sekali ketika ada batuk sedikit, seolah-olah nyawanya sudah ada di leher gitu, dan sangat sulit sekali untuk menenangkan serta menjelaskan dan membentuk rasionalitas agar dia percaya diri, tenang bahwa belum tentu itu COVID. Ya, gap dari informasi ini juga sebenarnya bukan main-main, karena jika masyarakat itu takut dan semua ke rumah sakit, maka berakibat rumah sakit itu penuh, overload. Dampaknya apa? Maka orang-orang yang non-COVID yang mestinya dirawat di rumah sakit hari itu membutuhkan pelayanan, akhirnya dia tidak mendapatkan pelayanan dan dia mendapatkan masalah. Dampak ketiga, untuk orang-orang yang punya penyakit kronis juga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berobat karena rumah sakit dipenuhi sama orang-orang yang merasa ter-COVID, merasa terinfeksi atau memang terinfeksi ya. Kemudian gelombang keempat juga akhirnya menimbulkan trauma terus dan mengganggu jelas ke masalah ekonomi. Ya, telemedicine juga bisa melindungi orang-orang yang rentan karena di sini kelompok rentan adalah mereka yang mempunyai penyakit bawaan tertentu, bisa di atas 60 tahun,
atau misalnya mempunyai penyakit tertentu tetapi masih di bawah 60 tahun juga dianggap juga memiliki masalah rentan, yaitu diabetes mellitus, kanker, hipertensi, defisiensi imun, penyakit hati, dan lain-lainnya. Nah, keunggulan dari telemedicine ini, saya kebetulan pernah merasakan jadi dokter online juga, memang agak unik gitu ya. Ketika kita sebagai dokter offline, ketika pasien datang, dia menyatakan keluhannya, kita memeriksa. Kemudian kita bisa mendapatkan masalah secara objektif. Jika telemedicine, itu kita harus memindahkan pengetahuan kita kepada pasien tersebut, sehingga pasien itu bisa menentukan keluhannya sebenarnya yang dikeluhkan itu benar atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi keunggulan dari telemedicine adalah meningkatkan pengetahuan pasien tentang masalahnya sendiri sampai dia bisa memberikan asesmen, sampai dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itulah untuk kasus-kasus yang rentan memang butuh sekali pengetahuan yang dalam tentang suatu penyakit, dan ini sangat baik diterapkan untuk telemedicine, terutama di era pandemi ini, karena mereka sulit sekali untuk datang ke fasilitas kesehatan, bisa terjadi cross infection. Jadi banyak sekali pasien-pasien penyakit kronis hibrid dari offline ke fasilitas digital untuk berkonsultasi tentang penyakitnya. Jika memang dia perlu ke vaskes, maka dokter online akan menyarankan dia ke vaskes. Ya, jadi di awal tentang kita sebenarnya membutuhkan suatu media untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi saat ini tentang pandemi, itu ternyata mendapatkan respon yang baik gitu. Karena untuk media-media yang lain kita sulit sekali, saat itu kita sulit sekali karena banyak sekali terombang-ambing dengan informasi-informasi yang memang mungkin masyarakat lebih senang dengan informasi-informasi yang bersifat konspirasi gitu. Jadi telemedicine ini memang sangat membantu di awal, kemudian kita mulai membuat screening digital di situ, di telemedicine, banyak sekali yang mengikuti. Dari situ kita mulai mengasesmen paralel juga dengan protokol-protokol WHO yang dikeluarkan. Akhirnya WHO menyarankan bahwa kasus positif yang sehat bisa diisolasi mandiri. Sejak itu kita mencoba untuk merawat pasien secara isolasi mandiri dengan konsultasi yang mendalam. Pada tanggal 4 April, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia telah memiliki rumah sakit tanpa dinding, yaitu telemedicine. Ya, sebenarnya waktu itu kita menjelaskan bahwa kerja-kerja digital kita sudah berusaha men-screening secara digital orang-orang yang mempunyai kriteria untuk isolasi mandiri, kita rawat secara online. Jika dia butuh ke fasilitas kesehatan, kita arahkan ke fasilitas kesehatan yang mana, untuk diperiksa bagaimana, agar dia ketika keluar rumah juga aman, tidak berdampak tidak menyebabkan penularan ke orang lain, atau dia juga tidak tertular karena saat itu kondisinya belum jelas tertular atau tidak gitu. Dan ketika kita laporkan, Bapak Menteri Kesehatan menamakan ini adalah rumah sakit tanpa dinding, kemudian waktu itu masih berapa ratus, akhirnya bertambah terus. Dalam 1 bulan ini kita merawat hampir 9.000. Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 April menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki rumah sakit tanpa dinding, ya ini telemedicine. Tidak semua orang harus ke dokter, tapi ke rumah sakit atau puskesmas, atau ke rumah sakit ke puskesmas, tetapi bisa lewat telemedicine, sehingga mengurangi resiko ada tenaga medis yang tertular. Terjadi peningkatan penggunaan aplikasi telemedicine di Indonesia. Ya, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Pertama kita melakukan screening digital, kemudian setelah hasilnya sudah ada, kita melakukan tata laksana sesuai dengan hasilnya dari rapid test itu ya. Jadi dari screening digital, kemudian kita melakukan rapid test, kemudian kita tata laksana apakah dia harus isolasi mandiri, apakah harus di swab, kemudian
Apakah harus dirujuk ke rumah sakit jika kondisinya kurang baik? Ya, ini tentang rumah sakit tanpa dinding. Jadi sebenarnya sesungguhnya yang harus dirawat di rumah sakit adalah kasus-kasus yang berat atau PDP berat. Adapun kasus ringan sedang, kemudian PDP ringan sedang, ODP, dan orang tanpa gejala itu bisa dirawat di rumah gitu. Tetapi masyarakat mengalami kecemasan yang dalam. Jadi memang butuh sekali pendampingan secara online, secara privat dari seorang dokter kepada pasiennya agar dia bisa mendapatkan informasi kesehatan yang lebih jernih lagi. Ya, telemedicine juga, teman-teman telemedicine akhirnya mengadakan gerakan-gerakan kemanusiaan yang lebih luas lagi jangkauannya, tapi saat itu lebih banyak telemedicine itu ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Ya, ini salah satu kita mengadakan rapid test massal di beberapa tempat, baik secara drive-thru atau door-to-door ke kawasan-kawasan yang padat, kumuh, dan miskin. Kemudian juga banyak konsultasi gratis sebenarnya diberikan kepada masyarakat yang kebingungan atau membutuhkan informasi dari seorang dokter. Ini semua kita terinspirasi dari WHO ya, dari Direktur WHO Dunia, bahwa sebenarnya masalah kita itu bukan dari virusnya, tetapi ketakutan, rumor, dan stigma. Dan aset yang terbesar adalah fakta-fakta, penjelasan, dan solidaritas. Inilah yang dari awal menginspirasi kami semua, sehingga kami terus konsisten bergerak sesuai dengan panduan-panduan dari WHO. Baik, Ibu Maria, bisa selanjutnya disegerakan. Selain screening digital ini bentuk dari sini kita bisa mengklasifikasikan apakah orang ini ODP, PDP yang perlu dilakukan rapid test atau orang ini aman. Setelah orang ini dipisahkan, dia adalah ODP atau PDP, kita lakukan rapid test. Ya, yang mengejutkan bahwa ketika kita melakukan rapid test di masyarakat, ini salah satu startup Halodoc yang saya tampilkan bagannya, bahwa dari hasil screening COVID dengan rapid test diagnosis 13.000 orang, kita dapati sekitar 108 dari 13.000 ya, 13.000 ini kita dapati 181 orang atau 1,3% itu IgG positif, reaktif. Artinya orang ini sudah sembuh. Jadi inilah yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia itu sebenarnya terinfeksi, tetapi dia tidak merasakan keluhan-keluhan yang berarti. Ketika kita cek dengan rapid test, hasilnya dia telah memiliki antibodi terhadap COVID. Kemudian Ibu kita Maria mendapatkan memperingatkan sekitar 16 keterbatasan orang waktu, boleh IgM yaitu disegerakan. sedang sakit, sekitar 0,12% dari 13.000 ini yang sedang sakit, dan di sini juga kebanyakan gejalanya tidak berat ya, ini di masyarakat karena ini sampelnya setelah melalui screening digital ya. Kemudian yang ketiga, ada yang reaktif terhadap IgG dan IgM sebanyak 18 orang. Ini maksudnya dia sudah terbentuk kekebalan tapi masih sakit, yaitu sekitar 0,13%. Dari rapid test ini, ya memang jumlahnya masih sedikit jika kita klaim bahwa yang dikatakan fenomena gunung es itu tidak ada, mungkin belum bijaksana ya, karena sampelnya baru 13.000. Tapi sekarang dari beberapa startup juga, sekarang total yang sudah kita periksa sekitar 30.000, angkanya hampir sama, totalnya itu sekitar 1,5% yang reaktif. Itu pun sebenarnya masih sedikit kalau kita klaim bahwa sebenarnya fenomena gunung es itu juga kita cari-cari juga ternyata tidak ada ya. Ini memang harus ada pemeriksaan lebih luas lagi. Ya,
Setelah kita melakukan screening digital, kemudian kita juga melakukan rapid, melakukan isolasi mandiri, ternyata dari hasil IgG yang tadi saya tampilkan, IgG itu karena adalah orang-orang yang mempunyai imunitas, jumlahnya juga sudah banyak. Sekarang saat ini dari telemedicine sudah ada 250 orang yang memiliki IgG. Ini bisa dipakai untuk donor plasma. Saya apresiasi sekali pada Universitas Brawijaya yang telah menginisiasi riset terhadap donor plasma ini, dan inilah sebenarnya di akhir kita mengetahui bahwa stigma-stigma yang besar sekali ketika seseorang terinfeksi COVID, terutama di Indonesia, sampai dikubur juga ditolak di mana-mana, ke kos ditolak, kemudian jalan kemana-mana dijauhi oleh orang lain padahal sudah sembuh, stigmanya yang luar biasa. Di akhir diperlihatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sakit dan sembuh itu adalah bisa menolong orang lain. Kami berharap donor plasma ini bisa segera menghapus stigma di masyarakat dan menutupi luka-luka orang-orang yang memang sebenarnya sedih sekali karena di stigma karena dia terinfeksi. Ini kita lihat banyak sekali testimonial ya dari berbagai negara. Ini seorang dokter anestesi yang baru sembuh karena mendapatkan donor plasma. Ini juga seorang anak yang bapaknya baru dicabut ventilatornya, kemudian dia sembuh karena mendapati donor plasma juga. Ini ada seorang anak juga yang tadi juga pakai ventilator, sekarang sudah sehat. Di Indonesia kita ini adalah pasien pertama, kedua, ketiga itu yang melakukan donor plasma di RSPAD. Kita sangat terharu sekali dengan pelajaran dari pandemi ini bahwa bencana kemanusiaan telah melahirkan solidaritas kemanusiaan, dan sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang hatinya baik dan tulus mau mendonorkan plasmanya untuk orang yang sakit, padahal di awal dia sangat di stigma oleh masyarakat. Ya, kami harus mencukupkan karena keterbatasan saya ingin waktu. menjelaskan bahwa bagaimana Ibu Maria telemedicine Mubarika, untuk universal health coverage. Ibu Indonesia Dr. ini sangat Maria luas, Mubarika, jumlah penduduknya sangat besar, terdiri dari 17.504 pulau, jumlah etnisnya juga beragam. Baik, Ibu, kami mohon maaf karena juga sudah lebih dari waktu yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf, materinya. Boleh saya 2 menit lagi? Karena sudah lebih dari 5 menit, Ibu, setelah kami sampaikan. Sudah lebih dari gitu. 6 menit. Mohon maaf, nanti bisa pada saat menanggapi penanya ya, Ibu ya. Mohon maaf. Oh, ya, baik. Kami menuju untuk ke pemaparan selanjutnya. Sahabat UBTV, kita akan memberikan waktu. Kami mohon berkenan kepada Bapak Profesor Ahmad Erani Yustika untuk menyampaikan materi dengan tema dampak pandemi COVID-19 terhadap ancaman krisis ekonomi. Disilakan kepada Pak Erani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, para narasumber, para guru saya, Profesor Sutiman, Profesor Setiawan, Mbak Maria, dan para akademisi serta peserta sekalian yang saya hormati. Saya akan coba persingkat dari paparan saya ini. Judulnya ini Pandemi dan Ekonomi. Tulisan ini sebetulnya sudah saya publikasikan di Kompas hampir sebulan yang lalu. Nanti saya akan tambahkan beberapa situasi ekonomi belakangan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada satupun negara yang memang menduga dan memperkirakan akan terjadi wabah sedramatis ini sehingga semua negara kelimpungan, dan rasanya tidak ada yang betul-betul secara sigap memiliki sebuah mekanisme dan sistem untuk bisa memitigasinya. Jadi semua negara dengan bekal pengetahuan, dengan informasi dan sumber daya yang dimiliki berusaha untuk mencari formula yang terbaik bagi masing-masing negaranya. Hari ini saya kira semua negara fokus terlebih dulu untuk 2 urusan. Yang pertama adalah bagaimana
mengendalikan serta menyelesaikan persoalan wabah, dan di sisi lain memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak, khususnya golongan menengah ke bawah. Di Indonesia saya kira ada 5 fase sampai beberapa hari ke depan, dan ada 4 fase yang sudah kita lewati. Saya akan persingkat. Yang pertama adalah pada awal Maret, seperti yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi, itu virus pertama kali dijumpai di Indonesia, ada 2-3 orang yang positif. Dan memang pada saat itu belum ada tanda-tanda pemerintah melihat ini sebagai sebuah ancaman seperti yang terjadi pada negara yang lain, sehingga kemudian sinyal kepada warga juga tidak memiliki kewaspadaan. Sampai pekan 2 bulan Maret itu ekonomi masih berjalan normal, kurang lebih seperti apa adanya, apalagi di daerah-daerah. Jadi belum ada isu seperti PHK, sektor informal yang berhenti beroperasi, atau pabrik yang menutup keseluruhan maupun sebagian. Itu sampai kurang lebih pada pekan kedua bulan Maret. Itu yang saya sebut sebagai fase pertama dari COVID ini di Indonesia. Yang kedua, pada fase kedua inilah baru kemudian ketika korban sudah mulai banyak, masyarakat terkena virus ini positif, pemerintah berjibaku untuk mencoba mengatasi ini. Pada tanggal 15 Maret, Presiden mengeluarkan kebijakan untuk kita bekerja, beribadah, belajar dari rumah. Diumumkan pada tanggal 15 Maret malam hari pada saat itu. Pada saat itu juga sudah mulai ada tenaga medis yang menjadi korban, baik dokter maupun perawat. Nah, setelah tanggal 15 itulah kemudian mulai bertahap ekonomi goyang, banyak pelaku ekonomi yang mulai berhenti beroperasi karena adanya anjuran yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah agar kita semua bekerja dari rumah. Sektor informal, layanan logistik, PHK juga sudah mulai terjadi di beberapa perusahaan. Pemerintah juga sudah mendesain untuk mengeluarkan paket stimulus besarnya 405 triliun rupiah. Paket stimulus ini sebetulnya yang ketiga, karena sebelumnya sudah ada paket stimulus 1 dan 2. Nah, paket stimulus 1 dan 2 itu sebetulnya menunjukkan bahwa dalam beberapa hal pemerintah belum bisa menangkap secara keseluruhan apa yang sesungguhnya terjadi mengenai wabah ini, sehingga sempat ada kebijakan untuk memberikan insentif bagi masyarakat melakukan perjalanan atau wisata dengan memberikan diskon. Nah, pada fase ketiga, ketika makin runyam keadaan dalam pengertian banyak korban dan terus bertambah, mulai menjalar ke beberapa wilayah lain di luar Jakarta dalam jumlah yang cukup besar, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan PSBB. Nah, kebijakan ini tentu ketika diterapkan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, harus memperoleh izin dari pemerintah pusat. Saya kira kalau izin tersebut pada ujungnya harus ada persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Jika itu sudah keluar, maka daerah yang bersangkutan bisa menerapkan kebijakan PSBB ini. Nah, di fase ketiga ini sudah lumayan banyak penyebaran virus sampai di beberapa wilayah di Pulau Jawa khususnya, dan juga di luar Pulau Jawa. Ditambah dengan beberapa warga dari Jakarta yang pulang kampung dan dianggap menjadi bagian dari agen penyebaran virus ini. Tentunya istilah agen penyebaran ini mesti harus saya kasih tanda petik. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan besar, bagaimana dengan ketahanan ekonomi Indonesia ketika sebagian besar orang, terutama di Pulau Jawa, sudah menghentikan kegiatan ekonominya, paling tidak sekitar 60% kegiatan ekonomi lumpuh, khususnya kota-kota besar. Ini yang terjadi pada fase ketiga dan dimulai pada akhir Maret sampai saat ini, dan akan terus berlangsung di hari-hari yang akan datang sampai kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangan tadi itu. Yang keempat, ini yang saya kira dari sisi ekonomi pantas untuk mendapatkan perhatian. Jadi mulai awal April itu kondisi kelompok rentan di Indonesia mulai terganggu.
dan membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Data dari Saiful Mujani Research Consulting itu menunjukkan bahwa 50 juta orang pada saat disurvei itu mereka tidak memiliki lagi pendapatan dan tabungan, sehingga mereka harus berutang untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Data di Indonesia ada 24,7 juta, itu di bawah garis kemiskinan. Pengangguran kurang lebih ada 7,7 juta, pengangguran terbukanya, setengah menganggur 8,13 juta, dan untuk mereka yang bekerja paruh waktu itu cukup besar, 28,4 juta. Dan di luar itu akan ada pembengkakan pengangguran baru karena sebagian perusahaan tadi itu berhenti beroperasi separuhnya, atau bahkan ada yang PHK. Nah, di atas itu semua, penduduk di Indonesia itu dalam kategori statistik ada sekitar 75-100 juta yang berada di sekitar garis kemiskinan. Mereka selama ini tidak dicatat sebagai penduduk warga miskin, tapi hanya sedikit di atas garis kemiskinan, itu jumlahnya masih besar. Nah, oleh karenanya inilah yang disebut sebagai masyarakat rentan dan perlu mendapatkan penanganan yang segera oleh pemerintah. Fase keempat ini sudah kita jalani, sudah mulai awal April kemarin, pemerintah maupun masyarakat seperti yang tadi disampaikan berjibaku untuk melakukan hal-hal terbaik yang mereka miliki dengan menggunakan modal finansial, modal sosial untuk membantu sekelilingnya. Nah, ini fase kelima, prognosis yang saya tidak berharap ini akan terjadi. Betul-betul harus kita hindari. Nah, oleh karenanya pemangku kepentingan mencari cara bagaimana agar krisis ini tidak terkonversi ke banyak sisi yang lain. Yang pertama ada krisis kesehatan, kemudian terkonversi ke krisis ekonomi. Nah, yang harus kita hindari adalah jangan sampai krisis ekonomi ini menuju kepada krisis sosial. Nah, oleh karenanya 6 aspek ini perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah soal pasokan sembako. Ini data-data sudah digelar semuanya pada level internasional maupun domestik. Nanti termasuk dengan kemungkinan produksi yang mulai berkurang dan seterusnya, maka pasokan menjadi berkurang dan harga-harga naik. Untuk beberapa komoditas nanti saya sampaikan datanya. Pemerintah kapasitasnya pasti terbatas karena adanya wabah ini. Ekonomi rumah tangga juga mulai kepayahan karena sebagian ekonominya lumpuh tadi itu. Nah, jangan sampai sektor real yang sudah babak belur sekarang ini terkonversi ke sektor keuangan, perbankan khususnya, karena banyak obligor yang mereka yang memperoleh kredit tidak bisa membayar cicilan, dan itu barangkali bukan hanya usaha kecil sampai ke usaha besar, maka ada potensi kredit macet. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, kalau ini semua terjadi, maka ada potensi kriminalitas dan friksi sosial, dan yang terakhir adalah benturan sosial. Ini semua adalah prognosis yang bisa terjadi. Nah, oleh karenanya dengan adanya gambaran yang semacam ini, semua pemangku kepentingan, bukan cuma pemerintah, mesti berusaha agar ini semua tidak bisa terjadi. Nah, berikutnya soal ketahanan ekonomi. Saya hanya ingin menyampaikan dalam waktu yang singkat ini bagaimana gambaran Indonesia. Tidak semuanya karena waktunya yang terbatas, saya akan langsung kepada ini. Jalur transmisi krisis COVID ini ke arena ekonomi itu bisa lewat 5 bidang ini. Yang pertama adalah jalur moneter. Ini di otoritasnya Bank Sentral ada inflasi, ada nilai tukar, cadangan devisa. Yang kedua adalah jalur perbankan, seperti yang tadi sempat saya singgung, nanti ada kredit macet, kemudian CAR itu capital adequacy ratio, kecukupan modal perbankan karena problem likuiditas. Kemudian yang ketiga adalah fiskal kita APBN. Karena pemerintah harus mengeluarkan stimulus fiskal, maka ada isu mengenai utang, kemudian defisit fiskal yang makin membengkak, dan itu menjadi sinyal yang tidak bagus sampai nanti ke soal nilai tukar. Dan juga pembiayaan fiskal dari utang itu sumbernya dari mana, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan yang keempat adalah neraca pembayaran kita. Ini adalah gabungan dari neraca perdagangan kita, neraca transaksi berjalan, ini di luar barang dan jasa, ada neraca modal dan finansial.
Nah, serta sektor real, itu yang ekonomi sektoral, pabrik-pabrik, dan ketenaga kerjaan seperti yang saya singgung tadi itu. Sektor real saya beri warna merah karena sudah babak belur sebagian. Jadi tidak bisa kita andalkan lagi sekarang sebagian ekonomi lumpuh karena mereka harus ada di rumah dan beberapa terpapar. Kasus pabrik rokok di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau dalam tanda kutip mengorbankan kegiatan ekonomi, maka trade off-nya adalah level kesehatan wabah ini yang penyebarannya tidak bisa dicegah dengan sangat efektif. Itu trade off yang harus kita bayar kalau seandainya ekonomi itu tidak kita matikan terlebih dahulu dalam tanda kutip dalam jangka pendek. Nah, kalau sektor moneternya saya kira hasilnya sementara ini dalam jangka pendek ini Bank Sentral sudah melakukan hal yang terbaik, nilai tukar menguat kembali karena ada blessing, harga minyak itu turun rendah sehingga neraca perdagangan kita itu positif, tidak lagi negatif. Ini yang membuat kemudian neraca pembayaran kita itu kuat dan pasokan dolar cukup sehingga mata uang rupiah kita itu menguat. Tentu saja ini fundamental yang sebetulnya bukan menjadi sesuatu desain, tetapi ada situasi di internasional yang membuat kita diuntungkan dalam hal ini. Untuk pertumbuhan perbankan, sektor perbankan saya kira datanya tidak saya ingin detail, tapi saya ingin mengatakan bahwa untuk dana pihak ketiga dari masyarakat ke bank sampai sekarang ada penurunan sedikit, masih aman dalam jangka pendek. Kemudian untuk permodalan perbankan masih bagus, masih di atas 20%. Dari batas minimal 8%. Dalam jangka pendek saya kira juga tidak ada masalah. Mudah-mudahan prognosis tadi itu tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga kredit macetnya. Nah, ini semua saya kira harus kita jaga mingguan. Kita sudah koordinasi juga pernah berbicara dengan OJK untuk betul-betul ditingkatkan kewaspadaan kita mengenai sektor keuangan. Jangan sampai peristiwa 22 tahun yang lalu, tahun 98 terjadi. Kalau untuk postur APBN, kemungkinan memang penerimaan negara terutama dari pajak akan turun sekitar 21%. Ini penurunan yang besar sekali. Dan di sisi lain ada pengeluaran yang lebih besar karena adanya stimulus fiskal jumlah 400 triliun tadi itu. Saya sebetulnya dalam posisi agar pemerintah jangan terlebih dahulu mengambil opsi utang. Karena kita masih memiliki cara lain untuk bisa menutup terlebih dahulu angka 405 triliun tadi itu. Tapi pemerintah sudah mengambil pilihan yang lain, kita akan lihat. Mudah-mudahan tidak ada pembekakan pengeluaran lagi karena penanganan ini yang masih lama. Untuk sektor realnya agak sederhana sebetulnya untuk melihat. Kalau sekarang kita sudah melihat kelumpuhan yang terjadi, bagaimana dengan 6 bulan yang akan datang? 6 bulan yang akan datang itu biasanya kita cek dari bagaimana penjualan produk semen, kemudian angkutan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor. Itu dua indikator untuk melihat ekspektasi orang terhadap ekonomi kita 6 bulan yang akan datang. Nah, dari mulai bulan Februari, Maret, untuk kedua komoditas ini, semen dan sepeda motor, mobil, itu sudah mengalami penurunan. Jadi, ekspektasi orang terhadap ekonomi Indonesia sejak bulan Februari kemarin untuk 6 bulan yang akan datang, itu sudah turun. Apalagi dengan adanya ekstensifikasi wabah ini. Kemungkinan besar mereka juga pada komoditas ini pasti akan ada penurunan yang berarti. Itulah gambaran ekonomi kita kira-kira 6 bulan yang akan datang. Untuk harga pokok, nah ini yang saya kira mesti betul-betul diwaspadai. Sumber inflasi terbesar di Indonesia itu dari dua jenis. Yang pertama adalah bahan pokok makanan, yang kedua adalah minyak, dan yang ketiga yang besar adalah rokok gitu nih. Jadi para ahli hisab itu penyumbang inflasi di Indonesia. Tapi yang paling penting untuk beberapa waktu ke depan itu adalah bahan pokok ini. Beberapa komoditas beras naik sedikit, yang besar kenaikannya itu gula. Gula pasir itu 37%, hampir 40%. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena masih sangat lama, ada beberapa yang lain di situ. Secara keseluruhan harga-harga sudah mengalami kenaikan. Kalau kita cek dari mulai tanggal 1 sampai 17 April sudah ada kenaikan pada sebagian besar komoditas tadi itu. Ini prediksi
dan Bapak menurut saya dipercepat, kita harus sudah akan habis. merelakan angka kemiskinan dan pengangguran kita mungkin akan setback 10 tahun ke belakang dengan angka-angka yang nanti bisa akan saya silakan. 1 menit lagi, ini kondisi ekonomi kita dibandingkan negara-negara lain. Sebetulnya dalam kalkulasi makroekonominya kita tidak terlalu perlu cemas. Public debt kita masih sehat, foreign debt kita masih sehat, cost of borrowing kita, biaya meminjam utang dari sisi bunganya masih lebih rendah. Cuma kita mesti waspada untuk reserve-nya, untuk cadangan devisanya terlalu tipis, tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan negara-negara peringkat kita masih oke, 16 gitu ya. Cina nomor 10. Bahkan untuk public debt-nya Cina lebih buruk dibandingkan Indonesia, utang publiknya. Jadi saya kira untuk makroekonomi dalam jangka pendek ini kita masih bisa mengatasinya. Saya kira saya cukupkan sekian terlebih dulu karena waktunya terbatas, nanti kita teruskan dalam sesi nanya. Terima kasih, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya Bapak Profesor Ahmad Erani. Kita langsung menuju untuk ke pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Sutiman B. Sumitro. Nah, untuk kali ini beliau akan menyampaikan tema perspektif nanoscience dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Silakan kepada Bapak Profesor Sutiman selaku Guru Besar Bidang Biologi Sel dan Molekuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya diberi kesempatan bicara di forum webinar ini. Pada dasarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri di tengah sebuah musibah. Artinya bahwa kita tidak bisa atau sekecil mungkin menghilangkan ketergantungan kita kepada pihak luar. Dan salah satu hal yang mungkin bisa kita kemukakan di sini adalah bagaimana kita bisa manfaatkan sumber daya alam hayati kita dan segala sesuatu yang menjadi lebih sederhana tetapi bermanfaat bagi masyarakat, terutama di dalam mengatasi problematika kesehatan. Ini sudah saya pikirkan lebih dari 15 tahun. Ini beberapa akan saya rincikan di sini, tapi tidak semuanya, untuk menunjukkan bagaimana kita harus bisa mengembangkan, bagaimana menerapi orang, bagaimana melindungi orang yang sakit, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 ini, tapi dengan perspektif yang berbeda, yang tidak sama dengan yang ada di dunia luar, karena di dunia luar itu kebanyakan sudah berbau industri dan kita dijadikan pasar untuk itu. Untuk itulah kita menjadi sulit menyelesaikan permasalahan. Untuk itulah maka saya melakukan pemikiran melalui pendekatan nanoscience. Mengapa harus saya lakukan pendekatan nanoscience? Ini karena sebetulnya memiliki alasan-alasan akademis. Alasan akademis yang pertama adalah bahwa seluruh proses hidup di level sel itu sebetulnya adalah nanomaterial. Dia antara 1 sampai 1000 nanometer. Dan bahkan di dalam sel, DNA, protein, dan semuanya itu, mereka itu di bawah 100 nanometer ketika sedang menyelenggarakan proses hidup. Jadi kita bisa berbicara nanoscience di sini. Tapi sayang sekali karena kita itu kebanyakan menjadi followers di suatu pemikiran tren global yang sudah didominasi oleh industri bidang kesehatan, maka kita tidak mau dan tidak mampu mengembangkan ini. Jadi pada prinsipnya dalam konteks biologi sel, di dalam sel itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengikuti hukum-hukum fisika modern, fisika kuantum, terutama kalau dia bekerja di level atom, sekaligus mengikuti hukum Newton. Jadi 1 nanometer itu adalah 1/1000 meter. Ini pemikiran-pemikiran yang saya lakukan untuk mengembangkan satu konsep teknik yang bisa menopang keberdayaan kita untuk mengatasi permasalahan kita. Dari perspektif nanoscience di dalam biologi sel dan biologi molekuler. Saya sendiri 30 tahun yang lalu adalah doktor bidang biologi sel dan biologi molekuler. Dan puluhan tahun saya mengikuti aliran berpikir itu. Tapi kemudian setelah itu,
saya merasakan bahwa jalan berpikir ini tidak banyak bisa membantu atau membuat saya itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan di Indonesia. Nah, permasalahan utamanya adalah sebetulnya gap di sini. Bidang biologi sel, kedokteran, peternakan, pertanian, semuanya itu berhenti di level molekul. Sementara sebetulnya peristiwanya itu terjadi di level atom. Sehingga di sini saya seringkali berbicara dengan Profesor Setiawan, dia adalah seorang fisikis di sini. Dia adalah modern fisikis. Dan disitulah sebenarnya saya ingin menjahit itu menjadi sebuah konsep bahwa all creatures can be described as atomic, an angle to view living systems. Dari sinilah kemudian sebetulnya saya ingin mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kita, dan saya yakin teknologinya akan sangat sederhana. Dan setiap orang bisa membuatnya dan bisa menyelesaikannya untuk diri mereka sendiri. Apa yang sebenarnya dituju dari pendekatan nanoscience itu secara akademik itu adalah mencoba memahami mekanisme interaksi pada tingkat paling sederhana, yaitu interaksi atomik. Jadi disinilah maka saya perlu belajar quantum physics. Meskipun selama ini tidak pernah melakukannya, tapi karena kita itu berada di dalam satu universitas dan kebetulan teman-teman tuh gedungnya cuma berjejer, ya saya tinggal dolan ke situ saja. Saya belajar tentang bagaimana quantum physics. Kemudian selanjutnya juga melakukan prediksi interaksi antar blok-blok molekul. Antara blok-blok molekul yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk dapat memperoleh ide pemanfaatannya. Di sini kalau kita lihat severe COVID-19 itu sebetulnya pada dasarnya akan terjadi yang namanya badai inflamasi. Di situ ada yang disebut radikal bebas yang berlebihan, radikal bebas yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat di paper Mehta et al. Tahun 2020, dia mengatakan bahwa severe COVID-19 itu adalah inflammation storm. Inflammation storm itu seringkali disebut sebagai badai cytokine. Tapi secara fisik sebetulnya pada saat badai inflamasi ini, tubuh penderita itu penuh dengan radikal. Sehingga kalau kita pelajari dari literatur-literatur sebelumnya yang pernah ada, itu bisa menjelaskan mengapa darah menyental dan bagaimana reologi darah itu menyebabkan aliran darah menjadi sangat lambat. Dan akibatnya laporan terakhir pada tahun 2020, dan ini masih dalam bentuk berita-berita tertulis dari koran, tetapi bisa dipertanggungjawabkan, adalah COVID-19 itu lethally due to cardiovascular problem and not respiratory. Ini menunjukkan bahwa ini aliran darah itu berhenti mendadak. Aliran darah berhenti mendadak karena radikal bebas yang terlalu banyak. Sayangnya konsep biological thinking, system dealing with inflammatory itu masih seperti ini. Jadi orangnya mikirnya bagaimana memblok ini, bagaimana memblok itu. Ketika terjadi badai inflamasi seperti ini, yang dikejar itu adalah cytokine. Sementara sebetulnya di sini kenyataannya adalah adanya elektron atom-atom dengan elektron yang tidak berpasangan yang disebut dengan radikal bebas itu terlalu banyak. Dan itu fakta ilmiahnya ada, bukti ilmiahnya ada, cuman jarang sekali didiskusikan. Karena apa? Karena pada dasarnya itu radikal bebas itu merupakan bagian dari sistem transport energi di dalam fisiologi normal. Jadi dia sebetulnya ya normal-normal saja dipakai di dalam sistem kehidupan. Namun dalam konteks infeksi atau penyakit-penyakit yang lainnya, radikal bebas ini diproduksi sangat banyak dan akhirnya terjadilah sebuah badai inflamasi terkait dengan permasalahan manajemen radikal bebas yang beriringan dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, disinilah tema pembicaraan saya ini adalah penerapan bagaimana kita bisa menerapkan agar sistem imun dapat bekerja normal. Jadi di sini kita ingin melakukan suatu upaya bagaimana mengendalikan, memperbaiki manajemen radikal bebas ini, dan itu pemikiran yang kita lakukan adalah
menggunakan perspektif complexity science, kimia bioinorganik, dan jamu untuk mengatasi badai inflamasi. Jadi jamu ini selama ini dipikirkan sebagai sebuah terapi dengan senyawa bioaktif. Karena apa? Kalau senyawa bioaktif, karena tujuannya itu bagaimana dia memblok titik-titik yang tadinya saya sebutkan di sini. Padahal sebetulnya jamu itu dikonsumsi oleh masyarakat kita itu dalam bentuk holistik. Jadi badai inflamasi ditandai dengan produksi radikal bebas yang sangat berlebihan dan tidak terkendalikan itu. Pada kasus badai inflamasi, produksi radikal bebas terjadi terus-menerus dan dapat sampai tingkat parah karena tidak mengenal kontrol melalui feedback inhibition. Nah, ini satu ilustrasi tentang radikal bebas. Nah, jamu itu mengandung yang disebut LMVA atau enzymatic and non-enzymatic antioxidants. Nah, disinilah LMVA ini ada dalam jamu dan itulah yang sekarang dan selama puluhan tahun kita uji dengan berbagai mahasiswa program S2 maupun S3 untuk melihat bahwa jamu itu jangan dipikirkan komponen aktifnya, tetapi bagaimana interaksi antar komponen itu bisa meluruhkan radikal bebas. Jadi kalau kita lihat di sini, dari banyak sekali berita, jamu itu diberitakan berkhasiat untuk pencegahan COVID-19, tetapi membahasnya itu tidak dengan komponen bioaktif. Yang kita bahas adalah peran LMVA ini, low molecular weight antioksidan dalam jamu yang perspektif sesuai dengan konsep jamu yang bersifat holistik dan tidak bertumpu pada mekanisme biokomponen aktif sebagai senyawa tunggal. Oke. Nah, inilah bioorganic chemistry low molecular weight antioksidan LMVA yang biasanya ada, ini salah satu contohnya. Jadi dia ukurannya itu nanometer, jadi kita bisa membahasnya dengan nanoscience. Jadi dia bisa menerima elektron dan memberikan elektron tanpa dia sendiri menjadi radikal. Kalau kita beri vitamin C sebagai antioksidan, maka berada di dalam tubuh dia akan menjadi oksidan. Sementara kalau dia berupa sebuah LMVA dalam perspektif bioinorganik, senyawa kompleks dengan sentral koordinator atom logam transisional, itu banyak terdapat pada jamu dan kompleks ini dapat bertindak sebagai peluru radikal tanpa menjadi radikal. Ya, dan ini bisa kita ukur dan kita ikuti sehingga kita bisa mengembangkan konsep-konsepnya. Dan pada dasarnya di dalam tubuh itu scavenger radikal bebas juga ada, tetapi dalam kasus infeksi perlu kompleks LMVA ini untuk menangani manajemen radikal bebas itu. Jadi LMVA ini adalah kajian transdisipliner. External environment of an organism must be prone to abrupt change, bisa berubah. Tapi harus kita pertahankan itu adalah kondisi di dalamnya itu harus stabil, harus ada homeostasis. Namun pemeliharaan itu tidak melibatkan kontrol level pada komponen kimiawinya, tetapi harus melibatkan sebuah proses fisiologi, sehingga disinilah kita kemudian mencoba menangani inflammation storm itu dengan perspektif bioinorganik controlling internal free radical yang dapat didiskusikan dengan konsep fisika modern. Ini beberapa data yang kita miliki bahwa herbal itu mengandung kompleks senyawa sensitizer yang biasanya dia pakai untuk sintesis fotosintesis itu. Tapi ini senyawa ini kita gunakan untuk mengontrol radikal bebas di dalam tubuh. Nah, inilah hasil-hasilnya. Bahwa di sini dia bisa efektif mengontrol radikal bebas. Bahkan radikal bebas dari rokok pun bisa kita buat menjadi lebih fisiologis sehingga rokoknya menjadi lebih aman. Tidak menjadi beban seperti saya katakan oleh Pak Irani tadi. LMVA itu adalah salah satunya juga ada di daun tembakau. Jadi badai inflamasi bisa ditangani oleh LMVA yang ada di dalam daun tembakau. Nah, bagian kedua ini sudah menjadi bagian produk paten yang kita miliki, yaitu kompleks kopi aspirin putih telur sebagai scavenger radikal bebas. Dan ini kemarin sudah
kita kirimkan ke beberapa satgas COVID di beberapa rumah sakit agar mereka bisa lebih memiliki daya tahan terhadap serangan COVID, dan kalau sudah terkena juga bisa menjadi cepat sembuh. Jadi kita sudah lakukan kajian in siliconya, kajian kemampuan peluru radikalnya, kajian uji klinisnya, keamanan serta efektivitasnya. Kemudian juga uji terhadap daya hambat Escherichia coli, sehingga dia juga bisa disimpan tahan lama di suhu kamar tanpa harus ditaruh di freezer, asal dipisahkan dengan putih telurnya. Nah, ini data-datanya seperti itu, dan dari uji pada manusia kita bisa melihat adanya hilangan keluhan pada dengan pemberian kopi aspiri itu. Kalau dikumur itu sariawan itu cepat sembuh, kalau dikasih enema atau sembelit bisa cepat hilang. Kalau sakit luka baru itu kita bisa jadikan antiseptik, jadi dia bisa menggantikan obat-obatan yang selama antiseptik yang selama ini itu sebetulnya kurang bagus, karena dia bisa dioles, bisa dikumur, bisa di enema, dan bisa diminum. Nah, ini sesuatu yang menurut saya menjadi mudah. Perbaikan keluhan itu juga bisa terjadi kalau dicampur dengan kopi telur untuk vertigo, tupak lambung, mudah lelah, kenaikan musik pada demam berdarah. Dan ini fasilitas yang kita miliki. Yang merah-merah itu mungkin Pak Rektor berkehendak mau membeli. Ya, nanti kita akan bisa mengembangkan fasilitas riset di bidang nanoscience untuk hal-hal yang lain. Saya kira itu ringkasannya. Pembicaraan kali ini adalah bahwa perspektif nanoscience dapat memberikan ide membuka jalan keluar mengatasi kebuntuan logika dalam pengembangan teknologi untuk menanggulangi masalah epidemi COVID-19 dengan basis sumber daya lokal. Perspektif bioinorganik sebagai pendekatan nanoscience menjadi alternatif cara berpikir yang selama ini fokus pada satu atau beberapa senyawa bioaktif. Ini selaras dengan filosofi jamu yang bersifat holistik dan dikonsumsi dalam bentuk kompleks senyawa. Ketiga, badai inflamasi dapat ditanggulangi dengan jamu dan kompleks proradikal untuk menurunkan level radikal bebas ke jenjang fisiologi normal agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja normal. Dan jamu yang memiliki perspektif holistik dapat didayagunakan untuk penyelesaian masalah kesehatan nasional. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap berkenan bersama kami, Bapak Profesor Sutiman, dan sahabat UB TV, Sobat UB Radio. Tidak kalah menarik maksud saya, masih ada satu lagi paparan. Kita akan menyimak tema dengan judul teknologi sensor dan instrumentasi dalam pandemi COVID-19 serta potensi pengembangannya pasca pandemi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ing Setiawan Purnomo Sakti, Master of Engineering. Kepada Profesor Setiawan disilakan. Monggo Pak Prof, yang sudah setia sejak awal ya. Saya akan menyampaikan ini dalam acara webinar tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Malia. Pada dasarnya bahwa ketika kita menghadapi keadaan sekarang ini, kita kembali kepada suatu hakikat manusia di dalam lingkungan hidup kita. Ketika kita mengembangkan teknologi, kita menghadap persoalan-persoalan yang ada, itu pada dasarnya kita yang pertama itu adalah manusia itu mengembangkan sesuatu untuk bertahan hidup. Rasanya ini akan sangat cocok sekali pada kondisi saat ini. Pada sisi yang lain juga mengembangkan rasa ingin tahu, kemudian meningkatkan suatu kualitas hidup, dan pada ujung yang lain pada sebuah keadaan yang lain adalah untuk kesejahteraan, kekayaan, dan sebagainya. Disinilah bahwa suatu teknologi dikembangkan manusia untuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ketika manusia hidup di semesta ini. Ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, maka Tuhan telah memberikan pada kita kelengkapan panca indera kita untuk bisa berkomunikasi. Dari mata, hidung, kemudian lidah, telinga, dan juga kulit kita. Itu adalah suatu piranti-piranti yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan lingkungan kita untuk membangun suatu persepsi, pengetahuan yang kemudian akan bisa kita lakukan sebuah kajian analisis untuk mencapai suatu kesimpulan yang pada ujungnya adalah sebuah
tanggapan untuk melakukan sebuah tindakan. Itu adalah sebuah konsep dalam diri manusia. Nah, persoalannya kemudian adalah bahwa daya jangkau dari indera manusia itu terbatas. Kita misalnya bisa melihat gelombang elektromagnetik itu hanya pada rentang cahaya tampak. Kita mendengarkan suara hanya pada frekuensi dari 10 sampai 20 kHz. Padahal di dunia ini, di semesta ini banyak hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Salah satu contoh yang sekarang kita hadapi, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membaui, kita tidak bisa mendengar, itu keberadaan COVID-19. Dan semua percaya bahwa itu ada. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menambah iman kita pada Sang Pencipta, tanpa harus kita melihat, mendengar, maupun meraba sendiri. Disinilah kemudian sejak dulu sebetulnya kita mengembangkan yang namanya sensor. Yang itu kemudian kita kenal itu dipakai untuk membantu manusia mendeteksi, mengindra sesuatu sehingga menjadi suatu informasi-informasi yang dapat difahami bersama. Kalau kita juga mendengar pameo, seeing is believing, tapi kita harus kemudian melihat bagaimana sebenarnya seeing itu. Makna dari melihat itu bukan hanya dilihat dari mata semata, tetapi bisa kita gunakan dengan menggunakan piranti-piranti bantu. Kita lihat misalnya pada saat ini virus itu kalau tidak salah ukurannya dari 65 sampai 125 nanometer, seperti tadi sudah disampaikan oleh Profesor Tima. Saya yakin ini mata manusia nggak bisa melihat. Kita bisa melihat dengan scanning elektron mikroskop maupun transmission elektron mikroskop dan sebagainya, suatu perangkat-perangkat yang sophisticated untuk melihat itu. Karena terlalu kecil, tidak ada bau dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa itu berdampak. Artinya kita yakin ada karena kita merasa itu ada dampaknya pada kita ketika kita merasakan dan sebagainya. Dampak kesehatan. Sekarang kita akan menghadapi dua hal, yaitu yang pertama adalah survival. Saudara-saudara kita di berbagai tempat di rumah sakit mengalami hal itu. Untuk survive, untuk hidup bagaimana, karena serangan dari virus ini. Tetapi pada sisi lain, juga kita berbicara pada hal yang dasar lain adalah peningkatan life quality. Problem yang ada kemudian menular, mutasinya cepat. Kalau dilihat di sebelah kanan itu, saya juga nggak bisa membaca itu seperti apa, itu dari genomnya. Itu terjadi sebuah mutasi-mutasi yang cukup banyak variasinya. Nah, yang menarik karena cepat, secara spesifik itu belum terantisipasi. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor Erani, belum ada negara yang mengantisipasi secara spesifik. Tetapi sebetulnya banyak yang sudah bisa dilakukan untuk melakukan preparasi, persiapan teknologi yang memungkinkan ketika sebuah pandemi seperti ini muncul, baik nanti sekarang atau lain kali, mudah-mudahan tidak ada lagi, itu dengan cepat kita akan bisa mengatasi permasalahan yang ada. Indera manusia dan daya jangkau indera kita yang terbatas itu perlu disupport dengan instrumen-instrumen, dengan sensor-sensor yang memadai untuk bisa kita bersama-sama dengan cepat mengidentifikasi. Kita lihat suatu contoh yang relatif sudah sangat banyak dikenal pada saat ini, mempromosikan bagaimana suatu instrumen, suatu sensor. Thermal sensor yang menggunakan prinsip inframerah sensor. Sesuatu hal yang relatif sebetulnya cukup sederhana. Di situ yang kemudian banyak dipakai untuk mendeteksi gejala saja. Hanya gejala kalau suhu naik dan sebagainya yang kemudian dipakai dan tidak boleh bersentuhan. Kenapa kemudian pakai infrared sensor? Kemudian juga banyak dibicarakan tentang rapid detection kit yang insya Allah juga di Universitas Brawijaya ini dikembangkan di Biosains di grupnya Bu Profesor Aulaniam untuk melakukan sebuah proses-proses deteksi cepat dengan menggunakan prinsip biochemical. Itu yang kemudian dipakai untuk deteksi cepat yang saat ini banyak dipakai. Yang kemudian menjadi gold standard kita tahu itu adalah yang kemudian dikenal dengan real time PCR yang merupakan sebuah prinsip di mana dilakukan proses multiplikasi DNA. Sebenarnya kalau kemudian kita lihat di dalamnya itu adalah sebuah proses thermal cycler untuk menaikkan dan menurunkan suatu keadaan sehingga DNA dapat termultiplikasi dengan baik. Di dalamnya kita tahu bahwa itu adalah kita mengatur suhu, menaikkan dan menurunkan. Kemudian kita juga menggunakan detektor optik untuk melihat, mengetahui berapa jumlah DNA yang sudah termultiplikasi. Di sisi yang lain, kita lihat bahwa di rumah sakit dan sebagainya,
banyak yang kemudian mendengar yang namanya ventilator. Ventilator atau untuk bantuan pernapasan di sini, mungkin dekat dengan ventilasi. Ini adalah alat bantu hidup yang kemudian banyak dipakai untuk kasus-kasus pada saat ini. Meskipun mungkin juga banyak hal yang masih menjadi perbincangan pada saat ini tentang efektivitasnya, tetapi juga sudah banyak membantu. Pada prinsipnya itu adalah bagaimana pengendalian pompa dengan tekanan dan sebagainya. Di Universitas Brawijaya juga pada saat ini di tim UBTEK, di Satgas COVID juga secara emergensi mengembangkan ventilator ini ya, mudah-mudahan juga cepat bisa selesai. Nah, kita lihat bahwa kondisi nasional kita di awal pandemi, kita mengalami defisiensi dari instrumen-instrumen untuk bisa membendung, bukan instrumen kebijakan, tetapi peralatan-peralatan yang dipakai untuk membendung masuknya dan persebaran dari COVID-19 itu sendiri. Di berbagai bandara-bandara yang ada pada saat awal merebaknya virus ini, tidak siap untuk menggunakan penggunaan thermal scanner. Antisipasi bahkan dilakukan secara manual. Itu kita lihat di dalam berbagai berita-berita, bahkan pada 2 Maret itu masih pengelola Bandara Suta belum berencana pasang thermal scanner di terminal domestik dan sebagainya. Ini suatu hal. Barangkali karena memang tidak ada. Belum diadakan dan seterusnya. Kemudian juga keterbatasan peralatan diagnostik. RT-PCR, kit diagnostik yang belum ada. Kemudian itu kemudian secara cepat diadakan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi yang ada, ya. Tetapi kemudian itu juga memberikan suatu dampak yang lain bahwa antisipasi kita menjadi relatif terlambat. Pada saat awal kita tahu bahwa pengujian masih dilakukan di Jakarta, dikirimkan ke Jakarta. Bahkan saya juga sempat diskusi dengan teman yang bekerja di puskesmas. Mereka harus mengirimkan pasien untuk melakukan swab test ke kota yang lain yang relatif jaraknya kira-kira 120 km dari tempatnya, ya harus di ambulan dan sebagainya. Itu suatu hal yang cukup menyedihkan dalam kasus seperti itu. Kalau kita lihat misalnya ini untuk kita bisa mengenal RT-PCR, thermocycle yang dilakukan untuk menaik turunkan suhu dan menjaga suhu dengan waktu 20 sampai 40 siklus, kira-kira memakan waktu 2 jam untuk bisa mendapatkan suatu jumlah DNA yang termultiplikasi dengan baik yang kemudian akan dilakukan dengan pengujian untuk mengetahui itu, sehingga memerlukan waktu mungkin sekitar 3 jam, 4 jam untuk bisa mengetahui apakah seseorang itu sudah sudah positif dari terkena virus tersebut dan sebagainya. Di situ juga diperlukan suatu primer atau bahan-bahan biokimia yang lain untuk bisa kemudian dipakai untuk mendeteksi keberadaannya dari setelah ada proses multiplikasi tersebut. Ini adalah suatu gambaran secara sederhana sebetulnya bagaimana sebuah instrumen PCR itu, dan saya kira masih bisa banyak dilihat di berbagai tempat yang lain. Nah, kita lihat sebetulnya bahwa dari berbagai instrumen-instrumen pokok yang kemudian dipergunakan di dalam mengantisipasi COVID-19 yang sudah ada, itu terutama adalah mesin PCR yang kemudian terakhir kita dapat informasi ada beberapa puluh yang diadakan, yang kemudian disebarkan karena juga menunggu barang dari luar negeri harus masuk. Itu kemudian baru bisa. Kalau kita lihat dengan prinsip-prinsip yang ada, ini saya yakin bahwa sebetulnya itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan dan kita kembangkan. Dalam waktu yang pendek misalnya kami mencoba di laboratorium, kita sudah bisa mengembangkan thermal cyclernya, yang kemudian kita akan bisa berkembang kepada pendeteksiannya. Bahwa tahapan ketika thermal cycler itu bisa kita kembangkan, itu bukan suatu step yang bisa dipakai untuk mengembangkan sebuah PCR, dan itu ternyata pada sebuah kondisi yang mendesak seperti ini bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Rapid detection kit yang bersifat kualitatif tes yang itu tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Maria tadi, ya, dengan menggunakan IgG, deteksi IgG maupun IgM. Meskipun tanda petik ini bukan merupakan sebuah early detection, karena itu hanya untuk mendeteksi orang yang sudah terjangkit dan sudah dalam tubuhnya melakukan proses perlawanan menimbulkan antibodi, yang itu baru kemudian bisa mendeteksi keberadaannya. Di situ adalah dipergunakan dengan menggunakan kerapatan optik yang ada dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana sebetulnya potensi yang bisa kita kembangkan di sini.
telemedicine tadi sudah disebutkan. Bagaimana kemudian telemedicine itu harus kemudian dilengkapi dengan telediagnostik. Bagaimana saudara-saudara kita yang di remote area maupun di tempat-tempat yang jauh dari pusat-pusat layanan kesehatan bisa melakukan proses diagnostik secara cepat. Perlunya ada suatu portable reader, bahkan untuk dari aspek sensingnya maupun dari data akuisisi, portable processing, dan mungkin modalitas lain. Pada gambar di sini saya tunjukkan dari suatu publikasi bagaimana sebuah smartphone di sini dipakai bersama-sama dengan sebuah instrumen, ini masih dalam sebuah konteks pengembangan, yang di situ juga merupakan sebuah sistem deteksi cepat di sini, rapid detection kit, yang kemudian akan bisa kita pakai untuk mengkuantifikasikan, bukan hanya kualitatif, mungkin juga bisa mengarah kepada semi kuantitatif atau kuantitatif, ataupun suatu modalitas lain yang juga kita kembangkan di laboratorium dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda selain prinsip optik yang ada. Nah, modalitas-modalitas yang ada sebenarnya sudah banyak yang tersedia, bukan hanya suatu prinsip optik yang saat ini banyak dikenal, tetapi banyak yang bisa dilakukan dengan misalnya, ini yang saya beri kotak itu adalah misalnya impedance spektroskopi. Menunjukkan ada beberapa yang sudah bisa berkaitan dengan resonansi dari sistem-sistem biologi yang bisa kita pakai dengan mungkin lebih cepat dan lebih selektif lagi. Kolorimetri yang sudah dipakai dan juga kita kembangkan dengan prinsip piezoelektrik untuk mendeteksi keberadaan dari suatu senyawa dan sebagainya. Nah, ini secara gambaran dari berbagai sistem yang ada di sini kita bisa lihat berbagai prinsip yang ada. Oke, nah. Tantangan apakah yang kita hadapi? Bahwa ternyata ketika kita menggunakan sistem-sistem yang sudah ada. Mohon izin Bapak, 1 menit lagi waktunya. Oke, siap. Jadi beberapa memerlukan waktu yang relatif lama dan sebagainya. Perlu satu kemungkinan-kemungkinan yang lain yang memungkinkan untuk melakukan sebuah proses pendeteksian yang lebih cepat dengan modalitas misalnya prinsip resonansi dan seperti yang di bawah ini yang kita gambarkan, kemudian prinsip-prinsip yang lain yang menjadi lebih sensitif dan lebih cepat. Nah, ini fakta yang kita hadapi, yang sekarang ini tadi kondisi terakhir kita, hampir dari semua peralatan-peralatan yang ada kita masih memerlukan support dari negara lain. Lesson learning yang kita dapatkan bahwa ternyata bahwa setiap negara sendiri pada saatnya itu adalah mementingkan kepentingan nasionalnya, meskipun kemudian diikuti dengan kesetagawanan global. Kita yang tergantung dengan impor teknologi itu kemudian kita menjadi agak terlambat di dalam mengatasi permasalahan yang kita punyai. Apakah akan tetap demikian? Apakah teknologi tidak bisa kita kembangkan? Ini sebuah pertanyaan dari pasca kondisi seperti ini yang sebenarnya emergensi, tetapi kita bisa bersikap dengan kondisi ini terus-menerus. Ini sebuah gambaran bahwa perlu sebuah pendekatan baru yang kita bisa kembangkan. Beberapa teman kita tahu sudah melakukan, misalnya ini teman di kimia mengembangkan sebuah sistem untuk diagnostik yang lebih cepat dengan menggunakan kolorimetri. Kita juga mengembangkan yang sistem resonansi dan sebagainya. Ini adalah untuk kemudian didapatkan sebuah teknologi-teknologi yang mandiri untuk bisa kita kembangkan di dalam sebuah kolaborasi dari antar bidang yang ada. Nah, ini yang kira-kira saya skip saja. Terima kasih, mari bersama-sama kita wujudkan karena kami yakin bahwa Indonesia bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof. Setiawan. Mohon tetap berkenan bergabung ya Pak ya, karena masih ada sesi untuk merespon pertanyaan dari para audiens, baik yang bergabung melalui Zoom meeting maupun di live streaming UB TV dan radio. Baik sahabat UB TV dan Sobat UB Radio, saya akan kembali menyapa untuk pemateri yang pertama Ibu Dr. Maria Mubarika. Ibu Maria, masih bersama kami? Baik, Ibu, saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan. Nanti silakan diakomodir. Sejauh ini ada 3 penanya, Ibu, dari Bapak atau Saudara Ronald, kemudian dari Profesor Dr. Dingse Pandiagan dari Universitas Samratulangi, dan juga Saudara Beni dari Ikatan Alumni Universitas Brawijaya.
Untuk pertanyaan dari Pak Ronald adalah tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai pengusiran yang dilakukan di suatu hotel terhadap para medis. Kemudian Profesor Dingse menanyakan secara singkat ya Bu, karena chatnya juga bisa dimonitor di aplikasi Zoom, mengenai donor plasma yang prinsip kerjanya itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana jika terjadi mutasi, apakah dapat efektif untuk penanganannya, serta untuk Saudara Benny menyampaikan tentang bagaimana pendapat Ibu mengenai seorang pakar yang sebetulnya menyampaikan di awal bulan Februari atau Januari sebetulnya sudah ada pasien yang positif COVID di Indonesia, tentang bagaimana ketidaktanggapan pemerintah mungkin mengenai itu. Silakan Dr. Maria Mubarika. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Profesor Setiawan. Tadi juga sudah menyampaikan tentang bagaimana telemedicine dan telediagnosis bisa untuk daerah-daerah terpencil yang tadinya saya mau jelaskan dalam bagaimana telemedicine dalam universal health coverage. Terima kasih Prof. Setiawan sudah membantu menjelaskan. Ya, pertanyaan pertama tadi terkait dengan stigma dulu ya. Ya, memang gara-gara infodemik yang memang ada disinformasi yang sedemikian rupa di Indonesia, juga terjadi di dunia, masyarakat tuh salah menilai tentang COVID itu sendiri, sehingga terjadi penolakan-penolakan yang luar biasa gitu. Tapi kesini ketika sudah terbukti lah, justru orang yang kena itu malahan bisa membantu orang yang rentan jika terinfeksi. Dari situ kami melihat banyak perubahan yang luar biasa ya. Dan karena juga di masyarakat itu setelah kita menjalani screening dengan rapid test dan masyarakat sebagian juga ketika diperiksa ternyata udah ada imun, dia kaget, loh saya nggak merasa apa-apa kok sudah imun saya. Ya begitulah penyakit ini rentangnya memang lebar sekali, ada yang tidak merasakan keluhan sama sekali, keluhan ringan, keluhan sedang, keluhan berat, bahkan ada yang meninggal. Jadi rentang yang ringan ini membuat masyarakat memahami kalau sebenarnya ketika dia terinfeksi, kemudian kalau sehat itu tidak masalah, yang penting dia mentaati protokol-protokol dari COVID, dan bahkan dia bisa membantu orang lain. Jadi hal inilah yang malahan bisa membalik stigma ya. Dan bisa menutupi luka-luka kesedihan dari saudara-saudara kita mungkin yang dilanda stigma itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang plasma, bagaimana jika memang banyak teori, karena ini namanya emerging disease, jadi penyakit yang baru, cepat sekali berubah, banyak sekali riset, kita juga mengikuti perkembangan-perkembangan ini, terutama obat-obatan, kandidat obat banyak sekali, memang belum ada obat yang first line ya, lini pertama itu tapi secara empiris memang terapi plasma sangat bermanfaat. Histori dan story juga tentang antibodi plasma terhadap penyakit-penyakit baru yang diberikan kepada pasien, itu juga bukan hanya COVID, dan penyakit lain juga banyak dan terbukti efektif dan juga aman gitu. Kemudian bagaimana kalau virusnya terjadi mutasi? Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan tentang badai sitokin, itu adalah sebuah inflamasi yang menyebabkan inflamasi yang luar biasa, yang menyebabkan renjatan pasien menjadi sesak napas karena infeksinya jadi banyak di paru-parunya penuh dengan cairan. Ternyata di dalam plasma itu terdapat antiinflamasi, yaitu NC killer dan exosome. Jadi bukan saja antibodi yang diberikan, juga terdapat kandungan-kandungan antiinflamasi yang bisa dengan cepat dan terbukti meredakan inflamasi berat yang menyebabkan pasien-pasien sampai harus menggunakan ventilator awalnya. Dan banyak sekali yang kita lihat di dunia yang ventilatornya dilepas kemudian sembuh dengan baik. Memang ini masih studi-studi terhadap terapi plasma. Kita semua berharap studi itu cepat selesai agar berbagai macam kasus
bisa diatasi dengan berbagai macam karakteristik gitu. Kemudian juga tadi tentang suatu informasi yang menyampaikan sebetulnya COVID sudah muncul di awal tahun, Ibu Maria. Itu juga ya, prediksi itu banyak sekali. Saya juga nggak tahu kenapa orang Indonesia senang sekali setiap hari ada prediksi sampai ada 80. Juga ada prediksi yang bahwa sebenarnya sudah dari bulan Januari atau bulan Februari, ya memang kita kalau Februari ya mungkin ya betul karena diumumkan tanggal 2, sebenarnya itu klasternya klaster Valentine 14 Februari, jadi memang penyebaran zero case-nya itu diduga tanggal 14 Februari ya, memang klaster pertama itu dari tanggal 14 Februari. Kalau untuk bulan Januari, kita juga Kementerian Kesehatan sebenarnya kerja keras sekali dari yang masuk ke Indonesia, tracing, tapi memang belum dapat yang positif, jadi kita belum bisa memastikan karena belum ada data yang positif di Indonesia gitu. Hanya memang ledakan-ledakan kasus yang ada di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan benua yang lain ya, terutama di Asia Tenggara, berjalan lebih lambat karena mungkin banyak sekali riset yang mengatakan kita berada di iklim tropis sehingga laju pertumbuhannya sangat bisa dibilang lambat gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa vaksin BCG, ada juga yang mengatakan ya ini anomali, ini mungkin ada sesuatu di Indonesia, kebiasaan orang Indonesia meminum jamu, tadi juga dijelaskan tentang antiinflamasi dari jamu itu baik sekali, mungkin bisa juga gitu. Dan inilah hipotesis ini mestinya kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan terus meneliti mana yang menyebabkan orang Indonesia ini bisa dikatakan lebih tahan ketika diperiksa sudah terbentuk antibodi. Kebetulan saya turun langsung memeriksa daerah padat yang nggak bisa social distancing di daerah Jakarta, kemudian kumuh, juga miskin. Yang satu rumah ada 3 kakak, rumahnya berdempet-dempet, gangnya kecil, di situ kita periksa, itu juga kasusnya sangat sedikit, bahkan lebih banyak ditemukan IgG gitu. Kemudian sudah ya Mbak ya? Baik, kalau untuk pertanyaannya ada 3 itu saja Ibu. Barangkali ada yang ingin dilengkapi berkaitan dengan pemaparan yang tadi sempat harus dipersingkat Ibu, sebelum saya menuju ke narasumber yang lainnya. Silahkan. Nah itulah jadi kabar gembira yang saya sampaikan bahwa pandemi ini mendorong kita menggunakan sebuah teknologi yang kebetulan Bapak Presiden kita di periode pertama sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu membangun tol langit. Kita mengenal namanya Palaparing, itu ada di di Indonesia bagian barat, tengah dan timur yang sudah tersambung ya. Jadi ini juga sangat baik dan ini adalah infrastruktur dari digital healthcare. Kita tahu di dunia revolusi industri 4.0 terkait di bidang kesehatan memang dimulai dan lebih besar itu dari digital healthcare ini. Jadi ini secara tidak langsung kita sudah langsung tiba-tiba memasuki area itu. Kita menggunakan telemedicine secara masif di berbagai tempat untuk mentata laksana pasien COVID. Semoga kejadian pandemi ini yang menghasilkan sebuah terobosan yang cepat bisa mendorong pemerintah Indonesia ke arah plafon digital yang tentunya bisa lebih cepat mempersatukan Indonesia dari tol langit ini yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke, meratakan pelayanan kesehatan dalam bentuk telemedicine, telediagnosa, juga telehealth di seluruh Indonesia, dan ini juga perwujudan dari nawacita Bapak Joko Widodo. Dan telemedicine ini ada beberapa penelitian yang sempat saya baca, saya cari-cari lagi belum dapat, bahwa dengan digunakannya
informasi digital ya, misalnya untuk berbelanja, informasi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain secara 10%, dia akan bisa meningkatkan GDP sampai 3%. Nah, kita berharap dengan telemedicine ini yang jelas-jelas karakteristiknya, kekuatannya adalah meningkatkan health knowledge dari masyarakat. Ini merupakan terobosan untuk merubah lifestyle ya, masyarakat jadi lebih sehat ya, karena WHO sendiri kesini ini sudah bisa menyimpulkan bahwa kekuatan dari pembangunan kesehatan manusia itu terletak dari pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, sesuai sekali dengan karakteristik telemedicine yang memang menitik beratkan bagaimana edukasi kesehatan yang masyarakat itu bisa mengasesmen masalahnya, kemudian bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kami berharap sekali pandemi ini yang mendorong sebuah terobosan baru di dunia kesehatan bisa cepat ya disambut oleh teman-teman IT, oleh teman-teman ilmuwan dan lain-lainnya. Untuk tadi juga sudah ada teledetection, jadi untuk mempermudah dan meratakan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke agar tercapai dengan cepat Indonesia sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Maria Mubarika. Semoga harapannya bisa tercapai tentunya dengan dukungan dari segenap masyarakat Indonesia. Kita akan menuju untuk ke pemateri yang kedua. Saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan kepada Bapak Erani, masih bersama kami. Bapak Profesor Erani, ya. Pak, saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 penanya. Yang pertama dari Dr. Regina dari Fakultas MIPA Universitas Samratulangi. Beliau bertanya mengenai apakah ada upaya untuk mendongkrak usaha kecil. Apakah ada lembaga-lembaga yang bisa mendukung usaha kecil jika pandemi ini memang harus dilalui dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, ada Saudara Rinaldo Albertus yang menanyakan, sepertinya ini mahasiswa, langsung bertanya mengenai dampak COVID-19 di Universitas Brawijaya. Beberapa kegiatan juga tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana? Apakah Bapak juga ada solusi? Sedangkan dari Rektor sendiri sudah memberikan himbauan untuk tetap berada di rumah. Kemudian Ibu Martina menanyakan mengenai penerapan kebijakan kartu prakerja. Ini apakah sudah tepat yang dilakukan pemerintah? Serta pertanyaan yang sama dari Bapak Ronald dan Ibu Siti Sunaryati mengenai kejahatan yang meningkat juga, Bapak. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan pembebasan warga binaan dari Kemenkumham, begitu. Silahkan, Bapak. Baik, beberapa pertanyaan barangkali saya bukan yang paling tepat untuk menjawab ya, tapi beberapa hal yang saya mungkin bisa berpartisipasi akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan UMKM tadi itu, pemerintah sudah mendesain paket stimulus fiskal, ada 4 ya, 405 triliun itu satu dipakai untuk kesehatan, 75 triliun, yang kedua untuk jaring pengaman sosial itu 150-an triliun, kemudian untuk pemulihan ekonomi itu 75 triliun, untuk industri itu 75 triliun dan ada pemulihan ekonomi 150 triliun. Barangkali angka-angka secara keseluruhan semacam itu. Di slide saya ada detailnya. Nah, mengenai UMKM, Kementerian UMKM sendiri sudah mendesain beberapa program yang lebih konkret untuk bisa dilakukan sejak mulai sekarang. Tentu semuanya tidak akan ideal seperti halnya ketika tidak terjadi COVID semacam ini. Semua sektor ketika diminta atau dilakukan desain untuk menghidupkan kembali aktivitasnya pasti tidak pada level yang optimal seperti halnya COVID belum terjadi. Yang bisa dilakukan membuat ruang-ruang yang memungkinkan kehidupan itu bisa dilakukan. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Makanya
di dalam kasusnya UMKM ini banyak didorong aktivitas dengan menggunakan pemanfaatan teknologi yang membuat misalnya pelaku di sektor perikanan dengan aplikasi tertentu yang biasanya menjual langsung di tempat penangkapan, di TPI dan seterusnya, kemudian sekarang difasilitasi dengan aplikasi tadi untuk menjangkau konsumen. Kemudian antar pelaku UMKM yang memiliki produk-produk bagus dibuat kurasinya oleh Kementerian UMKM dan kemudian itu disebarluaskan, dipromosikan ke banyak pihak yang membuat nanti konsumen bisa langsung menghubungi UMKM yang produknya sudah dikurasi tadi itu. Beberapa langkah-langkah yang lebih spesifik dilakukan oleh pemerintah. Cuma saya juga tidak hafal satu persatu dari kegiatan program pemerintah tadi itu. Nah, yang berikutnya soal mahasiswa tadi itu ya. Ya saya kira gini, saya itu termasuk orang yang mendapatkan pemahaman dan pembelajaran baru terkait dengan COVID ini. Saya bisa melakukan aktivitas mengajar dengan jauh lebih intensif kepada mahasiswa. Bahkan saya bisa menyebarluaskan pengetahuan yang saya miliki terutama untuk bidang disiplin ilmu saya dengan membuka kelas yang bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Itu berkat adanya teknologi yang sebetulnya sudah ada sebelumnya, namun karena tidak ada daya desak yang kuat menjadi dalam tanda kutip kemubaziran. Nah, hari ini semua termanfaatkan dengan optimal dengan teknologi informasi tadi itu. Mahasiswa saya kira secara keseluruhan meskipun aktivitas tidak bisa dilakukan secara langsung di kampus, tetap pembelajaran itu bisa berjalan. Saya ingin juga menyampaikan bahwa mahasiswa itu bagian dari kelompok yang memiliki stok pengetahuan, sehingga kapasitas pengetahuan itu harus diledakkan sebagai instrumen untuk mencari solusi dan bukan mengutuk atas segala persoalan yang terjadi. Dia harus menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memberikan pencerahan, penyelesaian, dan temuan-temuan baru seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa lainnya. Saya kira ini peran yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk bisa melakukan banyak hal tadi itu. Kata kuncinya menurut saya adalah manfaatkan teknologi informasi dan stok pengetahuan yang dimiliki sebagai bagian dari pemecah masalah. Yang ketiga soal tadi kalau tidak salah kartu prakerja. Betul. Saya terus terang sedikit banyak terlibat di dalam mendesain dan mengusulkan karena kartu prakerja itu bagian dari produk unggulan pemerintah presiden ketika masa Pilpres yang lalu dengan tujuan pokok adalah melakukan upskilling, reskilling, dan memberikan keterampilan baru kepada para calon pekerja maupun yang sudah bekerja. Nah, hari ini rasanya seperti yang saya tulis di dalam artikel di Kompas sebulan yang lalu, saya mengusulkan program seperti desain awalnya, kartu prakerja ditunda terlebih dahulu sampai COVID ini akan selesai. Jika memang anggaran itu tetap akan dipakai, maka manfaatkan saja untuk kebutuhan proteksi atau bantuan sosial. Nah, hari ini kita menjumpai ada problem-problem yang terkait dengan tata kelola. Di dalam slide saya tadi, di bagian ujungnya, nggak saya bacakan karena waktu yang habis, itu saya tulis, tata kelola untuk seluruh penanganan krisis ini, termasuk untuk kartu prakerja, itu betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi problem hukum di kemudian hari. Itu saya catat itu. Nah, program kartu prakerja yang bagus itu jangan sampai mengalami delegitimasi karena masalah tata kelola. Itu yang saya harapkan dan masih ada waktu bagi pemerintah, khususnya yang menangani langsung kartu prakerja ini untuk memastikan agar keseluruhan konsep awal yang digagas itu
bisa dijalankan. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, lebih baik itu dikonversi menjadi bantuan sosial dan dihidupkan kembali ketika wabah ini sudah selesai. Untuk soal tahanan tadi itu tindak kriminal tepatnya Bapak. Tindak kriminalitas, oke. Saya kira begini, seperti prognosis yang saya sampaikan tadi itu, kalau krisis ini misalnya bulan Juni selesai, ini ada salah satu prediksi yang muncul dan lebih baik ini saya pakai aja karena membahagiakan bagi kita semua. Udah 2 bulan di rumah ini juga membuat masalah baru bagi kita semua. Kalau bulan Juni selesai kan kita semua bergembira, setidaknya punya harapan. Nah kalau misalnya bulan Juni ini selesai, aktivitas ekonomi sebagian besar sudah bisa jalan, angka kriminalitas itu bisa ditekan karena kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan bantuan sosial masih memadai. Tapi kalau kemudian lebih lama dari itu, maka potensi munculnya riak-riak kriminalitas bahkan lebih besar dari itu. Yang seperti saya sampaikan tadi itu ada riak-riak sosial, ada benturan politik dan seterusnya sangat mungkin. Nah itulah antisipasi yang mesti harus kita lakukan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga aparat keamanan dan juga kelompok masyarakat sendiri untuk sama-sama melakukan upaya terbaik. Yang paling pokok adalah kita jangan lupa dengan tetangga kita yang paling dekat, cek masing-masing, jangan sampai ada tetangga kita, orang-orang yang di dekat kita tidak bisa makan, itu yang paling minimal yang harus diselamatkan oleh semua pihak. Tidak harus menunggu pemerintah turun tangan. Pemerintah pasti akan melakukan bantuan, tapi tidak semuanya bisa dikerjakan dengan ideal. Makanya masing-masing masyarakat bertanggung jawab untuk mengamankan wilayahnya sendiri-sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bisa bergabung sampai sekarang karena mesti ke tempat lain untuk kegiatan yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kesempatannya, juga para pembicara yang memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa buat saya, kepada Pak Rektor yang sudah mengikuti kegiatan dan menginisiasi kegiatan ini serta semua partisipan. Mohon maaf apabila ada khilaf. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Profesor Ahmad Erani. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, Bapak Profesor Sutiman. Saya mencoba untuk merangkum pertanyaan. Di sini ada 4 penanya. 2 penanya dengan pertanyaan yang serupa dari Ibu Sunaryati dan Ibu Agustina Monalisa. Kaitannya dengan jamu diharapkan bisa menjadi alternatif. Apakah aman untuk organ tubuh kita, utamanya ginjal? Dan jika belum diujikan itu bagaimana? Serta apakah memang jamu-jamu ini memiliki ketahanan yang bisa melawan COVID-19? Itu untuk Ibu Agustina Monalisa. Sedangkan dari Profesor Dingse dari Universitas Samratulangi menginginkan untuk nantinya bisa berkolaborasi Bapak, karena yang bersangkutan ini sudah menemukan penelitian di awal mengenai antioksidan, dan juga satu lagi yang harus ditanggapi mengenai studi di Perancis yang menggunakan nikotin patch untuk mengatasi COVID-19. Jadi ada 2 yang perlu ditanggapi Pak, mengenai jamu dan juga nikotin patch. Silakan Bapak, mengingat keterbatasan waktu bisa dimampatkan. Disilakan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jamu itu adalah sebuah warisan masa lalu. Jadi warisan leluhur ya, yang bisa dipakai sampai sekarang. Jadi bukti empirisnya itu sebetulnya sudah mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Jadi kalau itu sebuah jamu dalam arti adalah sebuah warisan etnis, itu tentu akan bisa memberikan kita informasi bahwa itu aman. Yang pertama. Yang kedua, bahan itu menjadi tidak aman ketika dipisah-pisah. Jadi ketika kita itu menganalisis, kemudian mengisolasi, kemudian mengambil secara terisolasi gitu ya, mengambil secara spesifik senyawa tertentu, itu dia akan menjadi drugs, dan itu perlu kehati-hatian. Nah, kalau yang namanya konsep
kesehatan secara tradisional orang Timur itu tidak mengenal istilah obat. Yang dikenal itu adalah orang sakit itu kalau pengen sehat ya dikasih makanan sama minuman. Jadi obat dan makanan itu tidak dipisahkan dalam filosofi Timur itu. Drug and food itu adalah filosofi Barat ketika orang mengembangkan melalui sains. Jadi disinilah sebetulnya dua persepsi yang berbeda yang selama ini itu menjadi sesuatu yang bersifat dikotomis. Jadi kalau kita misalnya mengatakan apakah itu berbahaya atau tidak, itu tinggal kita uji secara klinis dengan memanfaatkan hewan-hewan coba. Itu saya kira tekniknya juga sudah bisa kita lakukan. Kalau kita ragu-ragu ya. Tapi kalau misalnya itu ingin kita gunakan, sementara permasalahan utama dari bidang kajian melalui budaya Timur itu tidak punya scientific background yang cukup. Jadi tidak ada kekuatan nalar yang bisa dipakai untuk menjelaskan. Sehingga dengan demikian yang saya lakukan lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun ini adalah bagaimana mengembangkan scientific explanation, scientific semacam penjelasan ilmiah pada ilmu warisan leluhur kita. Nah, cara seperti ini tidak bisa dilakukan dengan cara berpikir yang memisahkan drug and science. Maka saya drugs and food, sehingga saya mengatakan bahwa kalau kita itu mengisolasi bahan bioaktifnya, maka jadinya ya drugs. Nah, itu artinya bahwa itu merupakan bagian dari sistem cara pendekatan berpikir yang reductionistic analitik. Nah, kalau jamu itu holistik, sehingga yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana menjelaskan, tetapi cara memikirkannya tidak bisa dengan cara berhenti dianalisis. Setelah dianalisis, direkonstruk kembali kepada posisi alamiahnya. Karena kalau dalam ilmu kimia, ketika kita menganalisis sesuatu, alat-alat analisis itu tidak bisa mengidentifikasi adanya enantiomer, adanya varian-varian struktural 3 dimensi dari satu senyawa kimia. Nah, ini padahal di alam itu varian-varian itu banyak sekali, dan varian itu mungkin memiliki manfaat yang hanya bisa dideteksi melalui medan gayanya misalnya, magnetic force-nya, kemudian elektrostatik potensialnya kayak apa. Jadi itulah yang sebetulnya bisa kita lakukan ke depan. Dan kita harus bisa mengembangkan ilmu ini secara lebih baik untuk kepentingan kita sendiri, karena sumber daya alam kita itu luar biasa. Jangan hanya misalnya ditemukan oleh anak SMA kemudian dieksplor, jangan begitu. Harus ada systematic research. Seperti di India itu mereka mengembangkan satu pusat riset Ayurveda. Di Cina juga begitu. Dan banyak sekali, saya kira seperti Prof. Nidom juga mengatakan bahwa dari UNER itu mengatakan bahwa empon-empon itu bisa dipakai untuk mengatasi badai inflamasi itu. Dan itu saya kira bukan statement seperti itu tuh bukan hanya sekedar statement tanpa dasar gitu ya. Hanya karena kita tidak memiliki industrinya, kita seringkali kurang bisa mempromosikannya itu. Jadi yang harus kita bangun itu komprehensif. Risetnya, konsepnya, apresiasinya, sekaligus industrinya dari hulu sampai hilir. Jadi untuk membangun industri jamu yang modern, yang ada konsep ilmiahnya, tetapi tidak melakukannya dengan cara berpikir yang salah. Saya kira itu. Jadi kalau permasalahan apakah itu berbahaya atau tidak, itu saya kira daftarnya sudah banyak, dan saya kira bisa kalau memang itu kurang percaya kita tes lagi. Gitu. Ya. Terus yang kedua tadi apa saya lupa. Tentang studi di Perancis, Pak Prof, menggunakan nikotin patch itu bagaimana? Kalau menurut saya trennya itu menjadi tren mau masuk ke industri farmasi karena memfokus pada nikotin. Padahal tembakau itu tidak hanya nikotin, itu ada puluhan ribu senyawa
yang ada di daun tembakau itu. Jadi kalau dia mengasosiasikan tembakau itu dengan nikotin, itu nanti akan diproduksi itu menjadi satu obat yang masuknya ke industri farmasi. Sementara industri farmasi di Indonesia itu sangat lemah. Kita obat-obatan masih sangat tergantung pada pihak luar negeri. Jadi kalau mau membangun keberdayaannya jangan fokus di nikotinnya, tetapi fokus di daun tembakonya. Bagaimana daun tembakau itu manfaatnya. Nah, caranya bukan dengan fokus tadi itu, tetapi dengan mencoba mengembangkannya, mengikuti konsep holistik seperti halnya nenek moyang kita dulu. Saya kira itu. Jadi yang bisa saya jawab, moga-moga bisa menjelaskan apa ya. Baik, dan mungkin satu lagi untuk yang ajakan dari Profesor Dingse itu mungkin bisa direspon secara positif karena yang bersangkutan ada penemuan awal, nanti rekan-rekan di saya teknis sangat akan senang sekali memberikan kontak person yang bersangkutan. Ya Bu, saya senang sekali. Jadi yang harus kita bangun itu jejaring kerja. Jadi dengan seminar ini itu salah satunya itu adalah pengembangan jejaring kerja. Dan saya kira apa yang jejaring kerja ke depan ya Bu. Respon dengan positif. Ya, demi Indonesia Bu. Iya. Dari Baik, terima kasih untuk Bapak Sutiman. Kita selanjutnya masih juga ada pertanyaan. Semoga masih bersama dengan kami, Bapak Profesor Setiawan. Pak Setiawan. Halo, masih. Oke, terima kasih. Ya, Pak Setiawan, yang pertama ada salam Bapak dari mahasiswa Bapak. Salam hormat dari Pak Jamie Charles, mahasiswa teknik pengukuran aliran fluida dan termal, yang juga mengikuti diskusi ini. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Siti Sunariati. Adakah metode sederhana untuk tes COVID-19? Karena tes saat ini yang ada itu kan relatif mahal begitu Pak. Silakan. Ya baik, saya kira kalau tes sederhana kita bisa mengatakan ya, tidak ada ya. Artinya sekarang kita paling mengukur dari gejalanya dengan suhu, kemudian rapid test itu, dan kemudian PCR. Problematika yang tadi saya sampaikan itu mahal, itu adalah karena semua import, problemnya di situ. Jadi kalau katakanlah misalnya rapid test yang juga dikembangkan di grupnya Bu Aulan, itu semuanya bisa tidak mahal. Kalau itu memang dikembangkan sendiri. Problematika ketika kita mengembangkan yang untuk COVID, itu laboratorium yang memenuhi standar keselamatan itu yang belum ada. Demikian juga untuk PCR, kalau mesin PCR-nya sendiri, kalau kita lihat jeruannya isinya, itu juga bisa nggak mahal. Saya ngebayang maksudnya itu bisa didistribusikan di setiap rumah sakit, bahkan mungkin ke level puskesmas, dengan skala tentu saja yang ukurannya tidak besar. Jadi sementara kalau yang paling murah dan mudah untuk masyarakat ya sementara mungkin rapid test dan PCR pada saat ini. Saya kira itu Bu Amalia. Baik Pak, jadi itu masih satu-satunya solusi hingga saat ini begitu sementara ya itu, iya. Pak Setiawan. Baik, terima kasih karena mengingat waktu juga. Terima kasih untuk responnya dari para narasumber kita yang luar biasa. Sebelum mengakhiri, saya juga menyampaikan sahabat UB TV dan sobat UB Radio bahwa acara ini juga dapat disaksikan premiernya nanti di Universitas Brawijaya Televisi dan juga di YouTube channel UB TV. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas atensinya terhadap diskusi kali ini. Semoga tema yang kami ketengahkan dapat membawa manfaat, menambah hasanah keilmuan, kian menerangkan harapan, dan juga mengeratkan panjatan doa agar pandemi ini segera terlalui, Nusantara kita kembali dengan rona bahagia, dengan pulihnya sektor ekonomi, rakyat yang sejahtera, tentunya dengan beragam solusi kemutakhiran teknologi yang semoga dapat menjadi ikhtiar baik bangsa ini. Saya Amalia Permata Rizky, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap di rumah aja, dan tetap saksikan tayangan edukatif serta inspiratif di UB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama UB TV aktif dan kreatif.